Muslimat sekalian yang dirahmati Allah, kita akan menyambung ya kemarin pembahasan kita tentang keistimewaan ibadah puasa. Maka kita lihat dulu juga sekilas apa yang kemarin kita sampaikan, nanti mungkin kita akan lanjut. Maka kita coba untuk melihat ibadah ahli sufi ya, yang berkaitan dengan puasa. Oke. Ini kemarin yang pertama kali sudah kita jelaskan ya. Jadi yang paling terpenting dari puasa itu adalah protection. Junnah, perisai. Puasa adalah cara terbaik untuk menjaga jarak besar antara diri kita dan maksiat. Ya, jadi puasa itu asli katanya adalah al-imsak, menahan. Tentu saja bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi sebenarnya puasa adalah menahan diri dari semua maksiat dan dosa, menahan diri dari semua nafsu, syahwat, godaan dan lain sebagainya ya. Jadi ini yang paling pertama dan kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar berkaitan dengan puasa yang merupakan perisai atau protection. Jadi kalau kita berpuasa berarti kita memprotek diri kita dari gangguan nafas, gangguan jasad, gangguan syaitan. Ibadah puasa yang sering kita dengar hadisnya yaitu puasa itu untukku. Ya, kullu amal ibni Adam yudha'af. Seluruh amalan anak Adam tuh mesti dikali lipat gandakan. Gak ada ceritanya amal tuh yang satu dapat satu. Dalam konsep kasih sayang Allah, maka Allah selalu beri banyak untuk amal yang sedikit. Maka kita selalu tahu pahalanya ngaji itu satu huruf bukan satu, tapi 10 kebaikan. Begitu juga dengan pahala sedekah 700 kali lipat. Begitu juga dengan amalan-amalan yang lain. Maka seluruh amal anak Adam dilipat kali gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihah. Terkadang kebaikan dilipat kali gandakan jadi 10 sampai 700. Qala Allahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, ini berarti hadis kursi. Illas shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan hanya aku yang tahu balasannya. Jadi Masya Allah, kita boleh mengetahui pahala baca Quran. Kita boleh mengetahui pahala sholat. Kita boleh mengetahui semua pahala, tetapi Allah khususkan kecuali puasa, karena aku yang akan membalasnya dan hanya aku yang tahu bagaimana lipat kali gandanya. Nah, di sini yang kita akan mencari tahu kenapa ya Allah mengatakan bahwa puasa itu untukku. Padahal kan semua ibadah semestinya untuk Allah. Sholat kita kan untuk Allah. Zakat kita untuk Allah. Haji kita untuk Allah. Masa cuma puasa yang untuk Allah? Nah, ini banyak ulama mengatakan kenapa Allah mengkhususkan puasa untuk Allah? Karena satu-satunya ibadah yang tidak mungkin dimasuki nifak. Nifak itu kemunafikan. Dan juga tidak dimasuki riya. Itu adalah puasa. Coba bagaimana? Pernah melihat nggak orang yang berpuasa riya? Ya, bagaimana cara memamerkannya kalau puasa itu? Gimana? Kalau sholat masih bisa dipamerkan, wow dengan sholat yang khusyuk, dengan sholat yang orang lihat tuh luar biasa. Kalau ngaji, bisa dibagus-baguskan suaranya, dipanjang-panjangkan. Kalau haji bisa ditampilkan. Coba sekarang tunjukkan bagaimana cara menampilkan puasa. Puasa tuh nggak makan, nggak minum, dan menjaga diri dari perbuatan maksiat. Mau dikasih ke siapa ini? Jadi ini yang dikatakan. Hanya ibadah puasa yang tidak dimasuki satu riya. Karena orang yang berpuasa nggak akan memamerkan dirinya. Dia berpuasa. Yang kedua, kemunafikan. Kita ini kalau bahas munafik, apa sih orang munafik itu? Orang munafik itu zahir beda, tampilan dalam beda. Depannya Islam tapi hatinya kufur. Sholat boleh aja dilakukan oleh orang munafik. Zakat boleh saja dilakukan oleh orang munafik. Bahkan orang munafik pun boleh berhaji, bersedekah, semua. Tapi orang munafik tak akan melakukan ibadah puasa. Jadi ini yang kita katakan bahwa dalam ibadah puasa itu level keikhlasan kita di level tertinggi. Kenapa? Karena dalam ibadah puasa yang kita tuju hanya Allah. Yang kita perlihatkan hanya Allah. Nggak ada ceritanya orang berpuasa itu untuk manusia. Maka itu yang kita katakan, misalkan
puasa itu mudah sekali untuk dibatalkan, tapi pada kenyataan kita secuil pun kita nggak akan batalkan. Nah, ini yang juga yang akan mengartikan bahwa dalam konteks ibadah puasa, disitulah nilai takwa yang sesungguhnya. Bahwa ketika kerja kita tidak melihat yang lain selain Allah, itulah nilai ketakwaan. Bahwa rasa takut kita, rasa cinta kita hanya milik Allah. Jadi kalau ingin melatih ketakwaan memang perbanyak puasa. Karena dalam berpuasa kita melakukan sesuatu. Kita mentaati Allah, menjauhi larangan Allah. Satu intinya Allah. Berarti ada rasa muraqabah. Coba orang yang berpuasa itu sebenarnya rasa muraqabahnya, dilihat Allahnya itu lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain. Muraqabah, diawasi Allah. Nah, kita akan katakan di dalam ibadah puasa yang diminta oleh Allah untuk menahan diri dari makan dan minum. Sebenarnya perintah asli dari Allah adalah kulu washrabu wala tusrifu, makanlah minumlah jangan berlebih-lebihan. Ya, fakulu, makanlah halal dan thayyib. Bahkan perintah asal itu adalah makan dan minum. Jadi nggak ada masalah sebenarnya dalam masalah makan dan minum ini. Tetapi Allah menghentikan kita untuk tidak makan dan minum. Berarti Allah melarang hal yang mubah, hal yang halal. Nah, dengan berpuasa kita melatih untuk menjauhi yang halal. Maka bagaimana mungkin kita melaksanakan yang haram, kita melakukan yang haram? Maka orang berpuasa kalau tujuannya Allah, maka otomatis dia juga akan menjaga semua anggota tubuhnya dari perbuatan yang haram. Kan tidak masuk akal, hal yang halal diharamkan Allah kita ikut. Masa iya hal yang aslinya haram terus kita tetap jalan? Nah, ini yang kita akan katakan dalam konteks ibadah puasa. Jadi nilai keikhlasan tertinggi ada pada ibadah puasa. Kalau puasa itu kita sembunyikan, kira-kira manusia bisa lihat nggak? Nggak bisa. Kita coba saja berpuasa dan nggak bicara siapapun, kepada siapapun. Nggak ada orang yang tahu. Tapi kalau sholat nggak bisa kita sembunyikan, karena orang pasti akan lihat. Haji pasti orang lihat. Puasa, zakat orang lihat. Jadi segala amal itu boleh dilihat, tapi kecuali puasa. Maka ada salafus soleh terdahulu, dia berpuasa hari-hari, bahkan istrinya saja nggak tahu. Istrinya nggak tahu. Apa yang dia lakukan? Jadi kalau pergi pagi, dia suka bawa makanan. Padahal dia berpuasa, dia bawa makanan. Ternyata makanan itu dibawa ke pasar, itu disedekahkan. Disedekahkan, dia puasa. Tetapi, jadi berarti orang rumah nggak tahu dia puasa ya? Nggak tahu. Karena dia tetap bawa makanan, dipikir bawa bekal. Padahal makanan itu sampai di pasar dia sedekahkan. Kemudian kalau balik dia beli makanan. Jadi orang-orang taunya dia nggak puasa karena dia beli makanan. Padahal makanan yang dia bawa untuk ahli rumahnya. Jadi setiap hari seperti itu. Jadi Masya Allah, boleh saja menyembunyikan kita puasa. Tapi kita tidak boleh menyembunyikan amal-amalan yang lain. Maka di sini Allah melihat bahwa as-saum li. Siapapun kita yang saat ini berpuasa, pasti kita menunjukkan amalan itu untuk Allah. Maka sedikit pun walaupun ada potensi untuk berbuka, kan selalu Ustazah katakan sebenarnya orang berpuasa bisa saja, boleh saja kan pergi ke dapur terus minum seteguk air terus lepas itu bilang puasa kan. Tapi siapa yang melakukan itu? Bahkan anak-anak pun nggak mau digitukan. Bahkan untuk anak-anak sekalipun dia tak akan menipu dalam bab puasa. Tapi mungkin dia boleh saja menipu dalam bab sholat. Dikatakan sudah sholat, sudah. Tapi puasa, kalau dia benar-benar lebih baik kata dia berbaring sepanjang hari daripada membatalkan puasanya. Jadi Masya Allah, ibadah puasa adalah cara terbaik untuk melatih keikhlasan. Jadi kalau kita sudah berpuasa, berarti kita sudah boleh muraqabah dalam level tinggi. Jadi kita merasa diawasi Allah di setiap gerakan. Dan yang paling terpenting juga dalam ibadah puasa adalah perasaan kita, ikhlas kita ini itu dilakukan sepanjang hari. Coba cari ibadah yang durationnya itu dari sejak subuh sampai menjelang maghrib. Beribadah tanpa henti. Sholat enggak kan seperti itu. Sholat. Zakat, coba mana ibadah yang boleh kita lakukan
Yang rukun Islam yang 5 lah ya. Kita nggak bisa melakukan ibadah yang secara berkontinu tanpa berhenti kecuali puasa. Masya Allah. Dari sejak terbitnya matahari itu sampailah tenggelamnya matahari, kita senantiasa dalam muraqabah. Senantiasa merasa bahwa semua apa yang kita persembahkan ini dilihat oleh Allah. Dan kita nggak pernah memasukkan makhluk dalam ibadah puasa kita. Semuanya karena Allah. Maka itu yang kita katakan. Nah sekarang, apa yang menjadi keistimewaan bulan Ramadan? Bahwa ibadah yang level tertinggi dalam keikhlasan, ibadah yang level tertinggi dalam ketakwaan itu bukan hanya dilakukan dalam satu hari, tapi berhari-hari sehingga sebulan penuh. Jadi berarti bagaimana hati ini tidak bercahaya, bagaimana hati ini tidak bersih, bagaimana hati ini tidak terlindungi, bahwa usaha keikhlasan itu dari pagi sampai petang dan itu dilakukan hari demi hari sampai sebulan penuh. Jadi memang efek ibadah puasa ini luar biasa. Dia akan melatih ketakwaan, dia akan melatih kesyukuran, dan dia akan memberi hidayah kepada kita. Maka ayat-ayat puasa itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, la'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, dan terakhir la'allahum yarshudun, agar kamu dapat hidayah. Jadi inti daripada 3 ini adalah puasa membawa pada ketakwaan, puasa membawa kepada kesyukuran, dan puasa membawa pada hidayah Allah. Jadi semua ibadah bisa dikenali manusia kecuali puasa, karena ia rahasia di antara banyak rahasia. Allah akan membuka rahasia orang yang berpuasa kelak di hari kiamatnya. Maka Allah akan menggantikan apa-apa yang kita tahan. Kita punya banyak makanan tapi tidak sentuh makanan itu. Kita punya banyak minuman tapi kita tak sentuh minuman itu. Dan kalau kita katakan kenapa tak menyentuh makanan dan minumannya? Karena Allah. Maka Allah akan menggantikan makanan dan minuman itu kelak di surganya Allah. Maka ini juga yang dimaksud dengan level tertinggi dari keikhlasan. Allah katakan dia meninggalkan syahwatnya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya, min ajli, karena aku. Nah, ini yang dikatakan di antara keistimewaan ibadah puasa. Jadi pertama puasa proteksi. Yang kedua puasa adalah keikhlasan tertinggi. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi keistimewaan ibadah puasa?